Kendaraan roda 4 sudah menjadi komoditas utama untuk masyarakat urban. Tapi tahukah Anda saat proses pembentukannya menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan efek rumah kaca? Saya Hasfi dari tim Orka akan menjelaskan solusinya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan nasional kendaraan beroda 4 ke depannya akan terus mengalami kenaikan. Hal tersebut menyatakan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat dalam memiliki kendaraan beroda 4. Penjualan yang meningkat juga dapat berdampak pada perkembangan industri manufaktur otomotif Indonesia. Hal ini menjadi alasan mengapa manufaktur otomotif menjadi salah satu perhatian khusus bagi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Umum, kendaraan roda 4 diproduksi melalui 4 tahapan proses manufaktur. Yang pertama dimulai dari proses press, yaitu proses pembentukan gulungan baja atau lembaran baja menjadi bagian-bagian mobil. Misalnya seperti pintu mobil dan juga kap mobil. Lalu yang kedua ada proses welding, yaitu proses pengelasan pada beberapa batang besi untuk dijadikan sasis atau kerangka mobil. Lalu yang ketiga ada proses painting, yaitu proses pengecatan pada bodi mobil. Setelah bodi mobil dicat, maka akan dikeringkan terlebih dahulu di oven sampai kering. Setelah dikeringkan di oven, maka masuk ke tahap finalisasi, yaitu proses assembly atau proses perakitan mobil. Pada bahasan kali ini kami akan meng-highlight proses paintingnya, karena proses painting merupakan proses yang menggunakan energi paling banyak di industri otomotif dan juga penghasil emisi terbanyak di industri otomotif. Pada umumnya, industri otomotif memiliki RTO atau Regenerative Thermal Oxidizer untuk memfiltrasi udara buang dari proses painting. Tapi udara yang dibuang itu masih memiliki suhu yang relatif tinggi di kisaran 170 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Dari suhu tersebut, kita dapat memanfaatkan kembali untuk menghasilkan listrik menggunakan sistem Organic Rankine Cycle. Siklus Organic Rankine Cycle atau biasa disingkat ORC merupakan modifikasi dari siklus Rankine konvensional. Letak perbedaannya adalah pada penggunaan fluida kerjanya, yang dimana pada ORC menggunakan refrigeran sebagai fluida kerjanya, sedangkan pada siklus Rankine konvensional menggunakan air sebagai fluida kerjanya. Salah satu kelebihan utama dari ORC yaitu siklus ini dapat beroperasi dari sumber panas yang bertemperatur rendah. Hal ini dikarenakan salah satu sifat dari refrigeran yaitu mempunyai titik didih yang rendah. Siklus ORC diawali dengan pemanasan refrigeran di evaporator sampai menjadi fasa uap yang bertekanan. Panas tersebut berasal dari panas buang yang dihasilkan oleh proses painting. Fasa uap tersebut akan mengekspansi turbin untuk berputar, dan di mana turbin tersebut dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Setelah mengekspansi turbin, uap tersebut akan turun tekanannya, lalu akan dikondensasikan oleh kondensor. Kemudian akan dinaikkan kembali tekanannya oleh pompa, lalu dialirkan kembali ke evaporator. Demikian siklus ini terjadi secara kontinu. Selanjutnya terdapat pada penggunaan refrigeran. Analisis penggunaan jenis refrigeran pada sistem ORC ditinjau dari berbagai kriteria. Yang pertama adalah berdasarkan termodinamika dari variabel critical pressure dan titik didih pada refrigeran. Yang kedua adalah ditinjau dari segi lingkungan. Berdasarkan tabel klasifikasi refrigeran menyebutkan bahwa refrigeran R134 ini memiliki nilai global warming potential yang sangat rendah dan juga memiliki nilai 0 pada ozone depletion potential, sehingga refrigeran ini tidak sama sekali menyebabkan penipisan ozon. Yang ketiga adalah refrigeran ditinjau dari segi ekonomi. Terbukti refrigeran R134 ini memiliki harga yang masih sangat terjangkau dan juga mudah untuk didapatkan. Yang keempat adalah refrigeran ditinjau dari segi keamanan. Refrigeran R134 ini memiliki tingkat A1 dalam ASHRAE Safety Group yang menyatakan bahwa refrigeran ini memiliki kadar toksin yang sangat rendah dan juga non-flammability, sehingga meminimalisirkan kebakaran pada sistem ORC. Kami tim Orka sudah melakukan simulasi menggunakan software dan mendapatkan angka 720 kW dari satu unit ORC. Sementara berdasarkan besar kalor yang didapatkan dari gas buang proses painting, kami bisa mengutilisasikan 4 unit ORC dan menghasilkan energi total sebesar 2,88 MW. Energi total sebesar 2,88 MW dapat dimanfaatkan untuk lampu LED industri berkapasitas 200 watt sebanyak 114.000 unit. Dengan demikian, konsumsi listrik untuk pencahayaan di industri otomotif dapat berkurang dan semakin efektif. Teknologi selalu mempunyai risiko yang dapat
memberikan dampak negatif, termasuk juga pada sistem ini. Pada analisis risk mitigation terhadap sistem ORC menunjukkan bahwa risiko atau permasalahan yang sering terjadi terlihat pada grafik, yaitu pada poin pertama adalah perusahaan manufaktur otomotif yang meragukan teknologi ORC dan di mana memerlukan investasi yang cukup besar. Mitigation atau solusi yang dapat dilakukan ialah menggunakan EPC atau Engineering, Procurement, and Construction, dan juga dari pemerintah memberikan subsidi maupun keringanan pajak pada perusahaan yang mau mengolah lagi gas buangan mereka sendiri. Dengan metode analisis cost benefit, dapat diketahui keuntungan yang diperoleh dari sistem ini. Yang pertama adalah investasi awal dari sistem ORC akan mencapai payback period pada tahun ketiga dengan nilai return of investment sebesar 127,96%. Rasio benefit cost yang didapatkan adalah 4,77, lalu internal rate return sebesar 7% sehingga memiliki nilai lebih besar dibandingkan cost capital. Lalu yang terakhir adalah nilai net present value lebih dari 0. Dari seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat visible untuk diterapkan dari segi ekonomi dan memiliki biaya yang sangat realistis bagi perusahaan otomotif yang ingin mengimplementasikan sistem ini. Dengan penjelasan kami tentang organic credit cycle, kita dapat mengetahui bahwa sistem ini dapat menjadi heat recovery di industri otomotif. Kami berharap dengan penjelasan ini dapat menjadi langkah awal untuk industri Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa.